Tiba saatnya kami akan diberkati oleh firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Kami percaya Engkau hadir malam hari ini, Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di tanggal 24 dalam ibadah malam perayaan Natal di tahun 2024 ini, kami sangat bersyukur karena seperti pujian tadi, bahwa Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih Tuhan. Terima kasih, kami akan terima firman. Berfirmanlah bagi kami, hati kami siap untuk menerima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Saudara bersuka cita malam ini, amin. Kristus lahir di kandang domba, pertanda satu suasana yang sangat sederhana. Dia juga malam hari ini hadir dalam kesederhanaan kita. Jadi kita bersyukur kita punya Tuhan yang sangat sederhana. Dia yang punya langit, lautan dan segala sesuatu, tetapi dia merendahkan diri dan menghampakan diri untuk mencari manusia. Kita akan lihat firman Tuhan Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-12. Dalam ibadah Natal pada tanggal 24 hari ini, tema khotbah aku berikan tema berita baik dalam Natal. Sekali lagi, berita baik di malam Natal ini. Berita baik di dalam Natal, Lukas 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 12. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita akan baca berganti-gantian, saling bersaut-sautan sampai tiba di ayatnya yang ke-12. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Puji Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Allah. Natal adalah perwujudan janji Allah. Setiap kita merayakan Natal, kita tahu bahwa peristiwa Natal ini bukan sesuatu yang terjadi sembarang saja. Peristiwa kejadian Natal ini dia terjadi bukan hal-hal yang dia dadakan dan terjadi hanya begitu saja, tanpa makna dan tanpa arti. Tetapi Natal ini adalah merupakan di mana satu perwujudan atau suatu bukti melalui nubuatan para nabi jauh ribuan tahun yang lampau. Mereka telah menubuatkan itu. Allah telah memakai mereka untuk supaya bisa menyampaikan semacam satu pesan, satu berita bahwa akan lahir seorang anak dari perempuan yang muda belia, yaitu yang bernama Maria. Jadi Natal, peristiwa Natal itu memang sudah dinubuatkan. Misalnya dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Kalimat atau ayat itu menunjuk mengarah pada Natal, jauh sekali jarak. Kejadian 3 ayatnya yang ke-15 di sana berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya, dan keturunannya akan meremukkan tumitnya. Itu mengarah kepada Kristus. Kristus mati diremukkan, hancur sampai mati. Tetapi oleh kasih dan anugerah Tuhan, dia bangkit dari kematian, dia kalahkan setan. Dia injak setan, setan dihancurkan.
Jadi kalimat itu mengarah kepada Kristus Yesus. Kejadian 3 ayatnya yang ke-15 itu dalam bahasa Latin disebut dengan, sekali lagi dalam bahasa Latin itu disebut dengan proto evangelium atau Injil yang pertama. Berita yang pertama yang disampaikan, proto evangelium, Injil yang pertama disampaikan dalam kejadian ini. Itu mengarah kepada Kristus Yesus, dan itu adalah Natal, saudaraku. Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14, misalnya di sana juga menceritakan tentang hal yang sama. Di sana dikatakan, Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepada suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia siapa? Immanuel. Jadi sudah ada nubuatan. Ini sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Kelahiran Yesus, dia bukan sembarang saja terjadi seperti itu. Sudah ada nubuatan. Bagaimana Yesaya menubuatkan itu? Bahwa akan lahir, kok dia tepat dan pas kena betul sama Kristus Yesus. Jadi kita sangat bersyukur akan hal ini. Kelahiran Kristus Yesus dia tidak terjadi begitu saja. Ada nubuatan dari para tokoh-tokoh Alkitab, dari para nabi-nabi. Kita bertanya-tanya kenapa Tuhan bisa memakai nabi-nabi terlebih dahulu untuk menubuatkan segala sesuatu, khususnya untuk menubuatkan Natal ini. Jawabannya adalah supaya manusia tahu bahwa Allah tidak ingkar janji. Yang pertama, berita baik di malam Natal, yang pertama adalah Allah tidak ingkar janji. Itu yang pertama. Berita baik di malam Natal hari ini, haleluya saudaraku yang kekasih, dengar, Allah tidak ingkar janji. Itulah Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14 tadi mengatakan begini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mika pasal 5 ayat 1 juga berkata begini. Mika pasal 5 ayatnya yang pertama, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagimu seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Semua digenapi, mulai dari nubuatan Nabi Mika, mulai dari nubuatannya Nabi Yesaya, semua terbukti dan terjadi. Jadi Allah tidak ingkar janji. Itu berita Natal, berita baik Natal yang kita dengar malam hari yang pertama. Allah tidak ingkar janji. Satu ayat lagi dalam perjanjian baru, Titus pasal 2, pasal 1 ayatnya yang kedua. Titus pasal 1 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Allah dia bukan manusia sehingga dengan gampangnya dia mengingkari janji. Allah bukan manusia sehingga dengan mudahnya dia berjanji tetapi tidak menepatinya. Sehingga muncul satu lagu yang berkata, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Jadi Allah bukan manusia sehingga dengan gampangnya dia bisa mengingkari janjinya. Kita bersyukur berita baik malam Natal hari ini yang pertama, Allah tidak ingkar janji. Saudara sudah berdoa, tenang, tetap percaya di Allah tidak ingkar janji. Saudara tetap berpengharapan terus kepada Tuhan. Dia Allah bukan manusia sehingga kita melihat bahwa ada unsur tipu-tipu di dalam. Tidak. Jadi berita malam hari ini yang luar biasa adalah Allah tidak ingkar janji.
Itu dalam berita Natal pada malam hari ini. Kita bersyukur punya Tuhan yang selalu tepat menepati janji. Berapa banyak di antara kita disakiti karena kenapa? Kita terluka karena orang kasih janji, taruh janji buat kita tapi tidak ditepat-tepati. Wah, kita menjadi kecewa. Itulah manusia. Tetapi kan Allah tidak seperti itu. Sehingga ada ungkapan yang berkata janji adalah hutang. Bukankah kalimat itu kita dengar di mana-mana? Janji adalah hutang, demikianlah kalimat setiap orang yang mengatakan. Jadi janji itu memerlukan semacam komitmen kuat yang harus kita menepatinya. Sebab kalau tidak ditepati, maka itu akan mendatangkan kerugian besar bagi pihak yang lain. Akan mendatangkan kerugian besar bagi mereka yang telah menerima janji itu. Dan juga mendatangkan malu bagi saya dan saudara yang telah terlanjur berjanji. Kita malu karena orang berkata, hei, dengarkan kakak yang satu ini tidak bisa dipercaya. Jangan percaya orang ini. Dia punya kata-kata tidak bisa dipegang. Kita harus menjadi orang Kristen yang bisa dipercaya. Jika kambing ekornya bisa dipegang, maka manusia kata-katanya bisa dipegang. Manusia itu apa yang bisa dipegang dari manusia? Karena kata-katanya. Jadi kalau kata-katanya hari ini A, besok B, berubah lagi jadi C. Wah, bagaimana saya dan saudara menjadi orang yang bisa dipercaya? Apalagi dalam pelayanan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Carilah pribadi yang bisa dipercaya. Pertama, omongannya. Kata-kata itu harus bisa dipegang. Jangan suka berubah-berubah. Jangan terlalu banyak macam-macam. Kita cukup satu macam aja. Haleluya. Kita satu macam aja kita repot. Ini mah kita macam-macam lagi. Jadi saya dan saudara, Allah tidak ingkar janji. Itu berita Natal pada malam hari ini yang pertama. Menjadi orang yang bisa dipercaya. Karena Allah kita adalah Allah yang bisa saya dan saudara percaya. Kita pegang janji firman. Firman Allah berkata, langit dan bumi boleh runtuh, tetapi firman-Ku tinggal tetap. Tidak pernah berubah janji Tuhan. Saya dan saudara tetap berpegang teguh pada Allah yang luar biasa. Pada malam hari ini kita sedang bersuka cita karena Natal telah lahir di hatiku. Kita bersyukur punya Tuhan yang dahsyat. Orang sekarang mudah saja untuk berjanji, tapi apakah mereka sanggup untuk menepatinya? Belum tentu, saudara. Tanggal 27 November kemarin kita sudah memilih jagoan kita masing-masing dalam pemilu kada. Sehingga kandidat-kandidat ini mereka bermunculan dan mereka mulai memperebutkan kursi kepala daerah. Kita semua kemarin telah memilih mereka. Haleluya. Masing-masing kandidat muncul dengan visi dan misinya, muncul dengan janji-janjinya. Pilih aku, maka aku akan begini, 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 dan begini. Satu tidak mau ketinggalan. Pilih aku juga, maka aku begini, 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 dan begini. Tidak sampai di orasi, mereka menyampaikan visi dan misi. Mereka pasang baliho sepanjang jalan, sehingga bisa menutupi apapun itu yang bisa diraihnya, semua tertutup. Termasuk bisa tutup papan nama gereja. Haleluya. Dengan penampilan dan gaya mereka masing-masing yang berbeda-beda. Ada yang berfoto miring begini, ada juga yang begini, ada juga yang begini. Macam-macam, kita bingung mau pilih yang mana. Tapi sekarang pertanyaannya, janji itu apakah sampai kepada Bapak Ibu Saudara yang ada? Belum tentu. Janji-janji manis yang kita dengar kemarin, apakah itu kita sudah menikmatinya di bulan Natal ini?
Adakah minuman kaleng 1 kerat muncul di depan pintumu? Pertanda sebagai bikisan Natal dari Bapak kekasih ini, Bapak kekasih itu, dan adik kekasih yang telah kita pilih kemarin. Tidak ada, haleluya. Paling-paling begitu bangun pagi kita buka pintu, yang menyapa kita di pagi hari bukan minuman kaleng 1 kerat, melainkan minuman 1 botol kaleng kosong yang karena dilempar orang mabuk dia kena dan tembus di halaman rumah kita. Jadi yang pertama adalah berita Natal hari ini. Dia Allah yang tidak ingkar janji. Yang kedua Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yang kedua Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berita Natal di malam hari ini, yang pertama, Allah tidak ingkar janji, itu berita baiknya. Dan yang kedua, berita baik yang kedua, Allah itu kasih. Kalimat tadi sebagai pembuka, karena begitu besar kasih Allah. Itu kalimat ayat itu dibuka dengan kalimat kasih Allah. Natal adalah bicara Allah yang besar itu melangkah turun dari surga mencari saya dan saudara. Dia mencari orang di pasar-pasar. Dia mencari mereka di pinggiran pantai, mencari Petrus dan kawan-kawan. Dia masuk ke bait Allah, dia mencari orang-orang berdosa di sana, serta menunggang balikan semeja penukar uang dan si penjual merpati. Dia mencari orang di jalan-jalan. Berita baik yang kedua, Allah adalah kasih. Mari saya dan saudara kita hidup di dalam kasih Tuhan. Di bulan Natal ini, khotbah Ibu Gembala pada hari Minggu yang kemarin, di bulan Natal ini manusia akan lebih cenderung diserang dengan satu penyakit yang baru, satu virus yang baru dan lebih mematikan daripada virus corona. Dia lebih bahaya. Namanya adalah penyakit hati. Penyakit hati, saudara. Sehingga kita lihat berapa banyak orang di bulan Natal ini tidak ada kasih, kehilangan damai, tidak ada sukacita. Karena itu saya dan saudara, mari kita saudara bersaudara saling mengasihi. Andai kata ada kalimat yang salah dan terlanjur keluar lompat dalam bibir dan mulut Bapak dan Ibu, mohon dimaafkan di dalam bulan Natal yang kudus ini. Andai kata ada hal yang kurang pas di hatimu, haleluya, maka dengan segala kerendahan hati kami memohon maaf. Berita baik pada bulan Natal ini, Allah itu adalah kasih. Mari kita saling mengampuni, saling memaafkan. Di bulan Natal ini jangan simpan kebencian, haleluya. Kita sukacita penuh, kita di bulan Natal ini menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Karena yang pertama dia tidak ingkar janji, dan yang kedua Allah itu kasih. Dia Allah yang sangat luar biasa. Di setiap tanggal 14 bulan Februari, orang selalu merayakan hari kasih sayang. Sehingga orang bisa saling bertukar bunga, mereka saling bertukar coklat. Karena mereka berkata ini adalah hari kasih sayang. Tetapi kasih sayang itu tidak harus setiap tanggal 14. Setiap hari, setiap waktu, kasih itu selalu ada dalam hati kita. Jangan nanti tanggal 14 kau berikan bunga kepada mama, kau berikan coklat dan kau belikan coklat. Kau berkata, "Mak, ini hari kasih sayang, izinkan aku mencium mama pipi kiri dan pipi kanan." Oh, hanya tanggal 14 saja ya. Tanggal-tanggal yang lain tidak, mohon maaf, tanggal 14 saja, Mak. Tetapi ada pemberian yang terbaik
yaitu Kristus Yesus yang memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Itu pemberian yang terbaik. Bayangkanlah kalau Kristus datang, dia bagi-bagi coklat buat kita. Wah, betapa malang nasib kita. Kristus datang bukan bagi-bagi bunga, bukan bagi-bagi coklat, tapi dia datang, dia serahkan nyawanya sendiri. Karenanya saya pikir-pikir simbol kasih sayang itu, saya pikir itu love, bentuknya buah hati. Ternyata tidak. Menurut saya simbol daripada kasih sayang itu bukan buah hati, melainkan salib Kristus. Bentuknya adalah salib. Karena dia datang memberikan kasih sayang bagi saya dan saudara. Dia rela mati untuk saya dan saudara. Dia menggantikan kita. Seharusnya lah kita yang terhukum. Kita ada di posisi terhukum karena kita orang berdosa. Kristus mengambil posisi itu. Dia mengenakan jubah tahanan yang telah dipakaikan pada kita, dan dia berkata, copot nak baju itu biar aku yang mengenakannya. Sehingga begitu algojo tiba untuk jam eksekusi, Kristus datang maju ke depan ke sana. Dia seperti tawanan, dia seperti tahanan yang siap dieksekusi. Dan itulah Kristus kita. Bulan Natal ini adalah Kristus mati di atas kayu salib. Itu inti daripada Natal itu. Dia datang menebus dosa saya dan saudara. Kita semua orang berdosa. Berapa banyak saya dan saudara jatuh bangun melayani Tuhan. Kita semua yang hadir pada malam Natal ini, bila kita berkaca diri, kita berkata kita orang berdosa, aku tidak layak. Tetapi di malam Natal ini dengarkan kabar baiknya yang kedua. Allah itu adalah kasih. Dia adalah kasih. Haleluya. Dia mengasihi saya dan saudara. Allah memberikan pemberian yang terbaik, pemberian yang tertinggi, pemberian yang mahal, yaitu anaknya yang tunggal. Siapa dia? Yesus Kristus. Dia suara yang terakhir yang harus kita dengar. Tidak ada suara lagi selain Yesus Kristus. Dia suara terakhir. Dia pemberian terakhir dari Allah, dan pemberian yang sangat mahal sekali, yaitu Kristus Yesus. Kita mesti dengarkan suaranya. Kita mesti mengasihi dia. Dia adalah pemberian yang terbaik dari Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dengarkan kalimat berikut berkata, maka diberikannya lah anak yang tunggal. Kristus adalah pemberian yang terbaik buatku dan buatmu. Dia pemberian yang terbaik dari apapun yang saudara anggap baik di muka bumi ini. Apa yang menurut saudara yang paling mahal dan terindah di dunia ini? Tidak ada dibanding dengan Yesus Kristus. Andai kata Kristus ditempatkan dan dijejerkan pada mutiara, pada setiap batu-batu yang mahal, maka mataku pasti hanya tertuju kepada Kristus Yesus. Kenapa? Karena dia adalah pemberian yang terbaik buat kita. Karena itu kita pegang Tuhan. Dia mahal. Saudara pikir Kristus itu barang murahan? Seberapa mahal Kristus buatmu, sehingga engkau dengan tega-teganya, kok bisa-bisanya kau tukar Kristus dengan seorang pria tampan yang tidak kenal Tuhan, yang sehingga kau bisa lengserkan Kristus dan berpindah keyakinan. Kok tega-teganya kau menganggap Kristus begitu murah sampai kau menukarkannya hanya dengan pangkat, kedudukan, dan apapun itu yang semua berhenti di liang kubur. Semurahkah itukah Kristus bagimu? Terlalu mahal Kristus bagi saya dan saudara. Adakah yang lebih mahal, lebih dari dia lagi? Jawabannya tidak ada. Karena itu yang mahal ini saya dan saudara pegang. Kita pegang dengan sungguh. Allah adalah kasih.